Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'asiyatu wujudun nafas. Ketika kita sedang melakukan kemaksiatan, apa saja yang dimaksud dengan kemaksiatan itu artinya melakukan larangan Tuhan ataupun ketika meninggalkan perintah Tuhan kemaksiatannya. Itu pertanda wujudun nafas, nafsumu sedang hadir. Ketika engkau melakukan kemaksiatan, itu pertanda nafsumu sedang nongkrong di situ, sedang hadir. Wa ta'atu fuqdanuha, dan ketika kita sedang melakukan ketaatan kepada Tuhan, sedang mentaati perintah Tuhan, sedang sholat sedang puasa, sedang berzikir, sedang berbuat baik, menyantuni anak yatim, membantu orang fakir miskin dan sebagainya, itu pertanda bahwa nafsumu sedang tidak hadir, sedang pergi. Jadi kalau nafsunya datang itu kamu maksiat, kalau pergi kamu taat. Itu jadi sangat berkaitan dengan nafsu yang ada pada dirimu sendiri itu. Tanawulu syahwat wujudun nafas. Ketika kita juga sedang mengikuti pemuasan syahwat, tuntutan biologis kita, apakah kebutuhan seksual, kebutuhan makan minum atau juga lain sebagainya, itu juga pertanda wujudun nafas, nafsu kita sedang ada, sedang hadir. Wal imtina anha fuqdanuha. Ketika kita menghindar untuk melakukan kemaksiatan, kita mampu melawan hawa nafsu yang ingin melakukan kemaksiatan, itu pertanda nafsunya sedang nggak ada, sedang pergi, entah kemana perginya. Jadi selanjutnya imtana anis syahwat, cobalah engkau cegah syahwatmu. Mencegah syahwatmu ya maksudnya apa? Wala tatanawaluha illa muwafiqatan liqadarillah, kecuali engkau penuhi tuntutan syahwatmu itu sesuai dengan takdir Tuhan. La bikhtiyarika, bukan karena pilihanmu. Ya, la bikhtiyarika wa syahwatika, dan juga bukan karena didorong oleh syahwatmu, tetapi ada nilai-nilai kerohanian dalam memenuhi syahwat. Bisa kita bedakan sekali supaya lebih jelas lagi. Ketika Anda sedang lapar betul, ingin makan enggak? Nah, ketika engkau ingin mengisi perutmu yang kosong keroncongan itu sesuai dengan ketentuan Tuhan. Tetapi ketika engkau tidak lapar, hanya karena melihat lauk pauk yang sangat menarik, ada sate, ada sambal goreng, ada dendeng, lalu kau memaksakan makan juga, itu namanya syahwat murni itunya, ya tidak sesuai dengan takdir Tuhan. Itu perlu kita ketahui. Ketika engkau makan karena engkau sedang sangat lapar, itu sesuai dengan ketentuan Tuhan. Mulailah engkau makan. Setelah 10 suapan, perutmu penuh, terisi, dan rasa lapar itu hilang. Nah, tetapi ketika engkau teruskan urug lagi, ingin menghabiskan ganda, itu nafsu namanya. Jadi beda ya. Sampai kapan engkau itu sesuai dengan ketentuan? Sampai rasa laparmu hilang. Nah, ketika mencari kenyang, itu syahwat namanya. Itu bedanya. Maksud kita jelas dalam satu episode yang sama itu ada dua hal yang sangat berbeda sekali. Itulah makanya Kanjeng Nabi mengatakan, nahnu qaumun la naqulu hatta najuu wa idza akalna la nashba'u. Kami adalah kaum
yang tidak makan kecuali sudah lapar betul, dan ketika makan tidak sampai kenyang. Yang penting hanya menghilangkan rasa lapar. Itu adalah perintah Tuhan. Tapi kalau mencari kenyang, sudah kenyang masih nambah lagi, itu nafsu kamu itu mah. Ya, jangan mengharapkan pahala. Boro-boro pahala, nggak ditampar aja untung. Itu persoalannya. Jadi artinya sesuai muwafaqatan liqadrillah azza wa jalla, la bi ikhtiyarika wa syahwatika. Tanawal asyahawati biyadi zuhdi. Silakan engkau pakai syahwatmu, silakan engkau penuhi syahwatmu, tapi ada kaidah kezuhudan, kesederhanaan. Zuhud itu pola hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan, menerima apa adanya, itulah zuhud. Jadi silakan makan-makan tapi zuhud. Ya, artinya tidak perlu bermewah-mewah. Kezuhudan itu adalah kesederhanaan. Jadi memenuhi syahwatmu itu silahkan, tapi dikendalikan dengan sikap zuhudmu itu. Itu penting sekali dalam kehidupan. Kalau mau belajar benar gitu. Pengen belajar benar nggak? Pengen. Qahran wa jabran. Secara terpaksa kau kendalikan, kau paksakan hatimu harus berdasarkan standar kesederhanaan atau kezuhudan. Tajurka yadu zuhdi, akhirnya engkau terbimbing oleh sikap kezuhudan, ya. Fatana tat fatatana walu syahawati fatablughuha ila nafas. Akhirnya kau penuhi juga syahwatmu itu dan engkau sampai kepada nafsumu itu. Ketika itu selesai. Az-zuhdu la budda minhu. Kezuhudan tidak bisa tidak, sangat diperlukan sekali. Kalau hidupmu ingin nyaman, ya cobalah menggunakan standar zuhud. Kalau kau lepaskan keinginanmu, percayalah hidupmu sangat melelahkan. Keinginanmu tidak akan pernah habis dan akan membuat kamu menjadi lelah hidup ini. Pengen ini, pengen ini. Setelah itu tercapai, pengen lagi, pengen itu, pengen itu. Setelah tercapai, pengen lagi yang ini, yang ini. Nggak pernah selesai. Zuhud itu ya artinya pola hidup sederhana, artinya standar kebutuhan hidup yang wajar saja. Qabla ilmi bihadatika, sebelum engkau mengetahui tentang kondisimu. Bagaimana kondisimu? Ya dengan zuhud itulah, kamu sikap zuhud dulu, nanti kamu bisa mengukur kemampuanmu. Kalau tidak punya sikap zuhud, kamu tidak bisa mengukur kemampuanmu. Nggak pernah mikir kan nantinya bagaimana?